Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dari tugas proyek pengganti UAS yang berjudul Aplikasi Persamaan Diferensial Orde 2 dalam Mekanika Bandul Sederhana. Baik, sebelum kita ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama di sini ada saya sendiri, Alni Al-Najiro, dengan NIM E1R022032. Yang kedua ada Emma Suryani Azmi dengan NIM E1R02208047. Yang ketiga ada Lydia Arini Soleha dengan NIM E1R022012. Yang keempat ada Muhammad Kashiful Kurabi dengan NIM E1R022071. Dan yang kelima ada Rini Rahmawati dengan NIM E1R022087. Baik, kita langsung ke materi. Di sini yang bagian pertama yaitu ada ilustrasi kasus. Yang pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu bandul. Nah, bandul adalah benda yang terikat pada sebuah tali dan dapat berayun secara bebas dan periode yang menjadi dasar kerja dari sebuah jam dinding kuno yang mempunyai ayunan. Dalam fisika, prinsip ini pertama kali ditemukan pada tahun 1602 oleh Galileo Galilei, bahwa periode atau lama gerak osilasi satu ayunan disimbolkan dengan T, dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi mengikuti rumus di mana T perkiraan 2pi akar dari akar L per G, di mana L adalah panjang tali dan G adalah gaya gravitasi. Kemudian ada sudut, ada theta atau sudut ayunan, yaitu kurang dari atau sama dengan 1. Nah, di sini dapat kita lihat untuk gambarnya. Di sini ada gambarnya. Ada enggak? Di sini ada gambarnya. Kita bisa lihat berdasarkan gambar ini, sebuah bandul sederhana didefinisikan sebagai sebuah partikel dengan massa M. Di sini ini misalkan ada benda C. Di sini ada massanya yaitu M yang digantungkan dari titik 0 di sini ada titik O oleh tali yang panjangnya L dan massanya diabaikan. Di sini berarti massanya yang di sini itu diabaikan. Kemudian jika partikelnya ditarik ke samping ke posisi B, di sini posisi B, ini posisi B, sehingga tali membuat sudut theta dengan garis vertikal OC, kemudian partikel dilepas. Maka partikel akan berisolasi antara B dengan posisi simetrik B aksen. Partikel bergerak sepanjang busur sebuah lingkaran. Ini adalah busur sebuah lingkaran yang berjari-jari L, atau sama dengan panjang OA. Kemudian gaya-gaya yang bekerja pada partikel adalah gaya berat M, G, dan tegangan T sepanjang tali, di mana M adalah massa dan G adalah gaya gravitasi. Oleh karena itu, komponen tangensial dari gaya resultan adalah Fr sama dengan min Mg dikali sin theta. Ini adalah persamaan yang pertama, di mana F itu adalah gaya, kemudian M adalah massa, G adalah gaya gravitasi. Selanjutnya di sini di mana tanda minus dari persamaan yang tadi muncul karena gaya berlawanan dengan simpangan.
karena partikel bergerak sepanjang lingkaran berjari-jari L, maka jarak yang ditempuh bandul adalah S sama dengan L dikali theta, di mana S ini adalah jarak, kemudian L ini adalah panjang tali, dan theta adalah sudut antara tali L dengan tali OA. Sehingga kecepatan bandul adalah I sama dengan d theta per dt, dan percepatan tangensial bandul yaitu A sama dengan L dv per dt sama dengan L d kuadrat theta per dt kuadrat, di mana A ini adalah percepatan, kemudian L ini adalah panjang tali, D adalah turunan dari V per D turunan dari T. Kemudian di sini menurut hukum Newton yang kedua tentang gerak, maka persamaan gerak pada arah tangensial memenuhi persamaan P sama dengan M dikali A, di mana P adalah gaya, kemudian M adalah massa dikali dengan percepatan. Nah, di sini dengan A adalah percepatan partikel pada arah tangensial selama partikel berpindah sepanjang lingkaran yang berjari-jari L. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Emma Suryani Azmi, dipersilahkan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan matematika. Nah, dengan mensubstitusikan persamaan kedua dan ketiga dan menyamakannya dengan persamaan pertama yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama, maka persamaan gerak partikel itu akan menjadi ml atau massa dikali panjang tali dikali d kuadrat theta, di mana d kuadrat theta ini merupakan turunan kedua dari theta dibagi d t kuadrat, yaitu turunan kedua theta terhadap t, sama dengan min mg atau massa min mg, yang dimana m adalah massa dan adalah gravitasi sin theta, atau ml d kuadrat theta dibagi dt kuadrat ditambah mg sin theta sama dengan 0. 1 dibagi ml dikali ml d kuadrat theta dibagi dt kuadrat ditambah mg sin theta dikali 1 per ml sama dengan 0. D kuadrat theta dibagi dt kuadrat ditambah G, di mana G adalah gravitasi, dibagi L atau panjang tali dikali sin theta sama dengan 0. Next. Di mana L adalah panjang tali dan G adalah percepatan gravitasi yang dapat disederhanakan menggunakan pendekatan deret fungsi sinus. Nah, di sini merupakan pendekatan deret fungsi sinusnya, yaitu sin theta sama dengan theta dikurangi theta pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah theta pangkat 5 dibagi 5 faktorial dikurangi theta pangkat 7 dibagi 7 faktorial. Jadi, pangkat dari theta ini akan menyesuaikan faktorialnya. Nah, kemudian sin theta, di mana sin theta perkiraan theta, sehingga persamaan gerak yang dimaksud dapat menjadi d kuadrat theta dibagi dt kuadrat ditambah g per L theta sama dengan 0. Jadi, dari persamaan di atas dapat kita buktikan bentuk permodelan atau persamaan diferensial dari bandul tersebut adalah d kuadrat theta dibagi dt kuadrat ditambah g per L theta sama dengan 0. Baik, untuk materi selanjutnya akan
disampaikan oleh Lydia Arini Soleha. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan solusi matematika dari bentuk pemodelan atau persamaan diferensial yang didapat pada bandul, yaitu d kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan g per l theta sama dengan 0. Dengan memperhatikan sin theta sama dengan theta untuk theta bernilai kecil. Atau dapat dikatakan bentuk theta double aksen plus G per L theta sama dengan 0 adalah bentuk persamaan diferensial homogen orde 2. Kemudian, didapat bentuk persamaan karakteristiknya yaitu persamaan karakteristik R kuadrat plus G per L sama dengan 0, R12 sama dengan plus minus akar G per L I. Sehingga, solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 cos akar G per LT plus C2 sin akar G per LT. Bentuk ini juga dapat ditulis sebagai Y sama dengan C sin buka kurung akar G per LT plus delta tutup kurung. Di mana C sama dengan akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat dan delta. Sama dengan tan arkestan C1 per C2. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang keempat, yaitu Muhammad Kashiful Qurabi. Dipersilakan. Baik, di sini terdapat contoh kasus di mana mengenai tentang gerak osilasi sebuah bandul yang digantungkan pada tali dengan panjang tertentu. Untuk menyelesaikannya ini, di sini terlebih dahulu diketahui panjang tali L sama dengan 6 inci, yang dimana 6 inci sama dengan 0,5 foot atau ft. Kemudian di sini ada gravitasi G sama dengan 32 foot per sekon kuadrat. Kemudian kondisi awal yaitu theta pada T sama dengan 0 bernilai 1/4 dan theta aksen pada T sama dengan 0 bernilai 1. Baik, kemudian di sini untuk persamaan diferensial yang sesuai yaitu D kuadrat theta per dt kuadrat ditambah G per L dikali theta sama dengan 0. Nah, di sini di mana G-nya yaitu 32 dan L-nya 0,5, sehingga di sini D kuadrat dikali theta per dt kuadrat ditambah 32 per 0,5 theta sama dengan 0. Sehingga kita peroleh di sini untuk persamaan diferensialnya yaitu D kuadrat dikali theta per dt kuadrat ditambah 64 theta sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan karakteristiknya di sini yaitu R kuadrat plus 64. Kemudian akar-akar dari persamaan karakteristik tersebut yaitu R kuadrat ditambah 64 sama dengan 0, maka diperoleh R sama dengan plus minus 8i. Ini merupakan akar kompleks. Kemudian next slide selanjutnya. Penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut yaitu di sini theta pada T sama dengan C1 dikali cos 8T ditambah C2 sin dikali sin 8T. Nah, untuk mencari penyelesaian khususnya, kita menggunakan syarat awal, yang dimana syarat awalnya itu di sini theta T pada 0 sama dengan 1/4, theta aksen pada T sama dengan 0 sama dengan 1, sehingga di sini kita peroleh theta T sama dengan 0 sama dengan C1 cos 8 dikali 0 ditambah C2 sin 8 dikali 0, sehingga kita peroleh nilai C-nya yaitu 1/4. Kemudian di sini untuk persamaan atau turunan dari theta aksen pada T sama dengan min 8C1 dikali sin 8T ditambah 8 dikali C2 cos 8T.
Kemudian di sini theta aksen sama dengan min 8C1 sin 0 dikali T ditambah 8C2 cos 0 dikali T, sehingga diperoleh di sini untuk C2-nya yaitu 1/8. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri yang keempat. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rini Rahmawati. Dipersilahkan. Baik, kita lanjut ke pembahasan contoh kasusnya. Nah, dari pemateri sebelumnya, kita dapatkan bahwa C1-nya sama dengan 1/4 dan C2-nya itu sama dengan 1/8. Dengan mensubstitusikan C1 dan C2 ke penyelesaian umum persamaan diferensialnya, maka kita dapatkan penyelesaian khusus persamaan diferensial yaitu theta T sama dengan 1/4 cos 8T ditambah dengan 1/8 sin 8T. Nah, bentuk ini dapat kita tulis juga menjadi theta T sama dengan akar 5/8 sin 8T ditambah dengan 1,107 pi. Nah, akar 5/8 ini didapatkan dari akar dari C1 kuadrat ditambahkan dengan C2 kuadrat atau sama dengan akar dari 1/4 kuadrat ditambahkan dengan 1/8 kuadrat. Kemudian 1,107 pi ini didapatkan dari artangan C1 per C2 atau artangan dari 1/4 dibagi dengan 1/8. Nah, dari persamaan ini kita bisa menyimpulkan yang pertama yaitu amplitudonya yaitu akar 5/8 dan periodenya yaitu 2pi/8 atau sama dengan pi/4. Next. Oke, baik. Mari kita perhatikan tabel titik 1. Nah, di sini bila kita perhatikan ketika T itu sama dengan 0, maka theta 0-nya akan bernilai 0,25. Kemudian ketika T sama dengan 1, maka theta 1-nya akan bernilai 0,087. Begitupun seterusnya. Next, Al. Nah, baik, di sini dapat diperhatikan bahwa grafik fungsi theta T sama dengan 1/4 cos 8T ditambahkan dengan 1/8 sin 8T menggunakan aplikasi GeoGebra didapatkan tampilan seperti ini. Dengan amplitudo 0,279 atau sama dengan akar 5/8 dan periodenya pi/4. Mungkin itu saja pembahasan dari contoh kasus pada bandul sederhana menggunakan pendekatan persamaan diferensial orde 2. Baik, dengan berakhirnya pemaparan materi dari pemateri yang kelima, berakhir pula presentasi dari kelompok 6. Sekian, saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.